Saat ini permainan berbeda sebagai Jackmania Persija yang baru ini kayak gimana? Ya kalau dari permainan kan happy lah karena di 3 pertandingan yang udah dilaksanakan secara resmi ya, secara ditonton oleh Jackmania, Persija tampak superior. Kita menang 3-0 lawan Arema, 4-0 lawan Persita dan 3-0 lawan Persis. Itu kan salah satu bentuk sesuatu yang baru di Persija dan enjoy lah kita sebagai Jackmania nonton Persija. Tapi memang harus tetap membumi, Persijanya juga harus tetap berwaspada, jangan sampai memang kita terlalu nyaman bisa bermain enak seperti ini karena setiap lawan pasti udah memperhatikan Persija banget lah. Jadi harapannya memang Persija ya tetap superior, tetap bisa menang, lebih bagus lagi dengan gol yang banyak karena sepak bola itu adalah hiburan. Jadi teman-teman entah itu home atau away, ibaratnya kalau home itu kan karena harga tiket kita juga lumayan tinggi kan ya. Jadi kalau kita ngeluarin uang 300.000 satu hari atau 400.000 satu hari dengan pulang membawa hasil yang membahagiakan, menang dengan jumlah gol yang banyak atau merayakan gol yang sering di tribun di stadion, itu kan pasti kita happy lah. Tapi kalau hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan kan pasti kita pulang dari stadion pasti bete banget. Nah, memang harapannya Jackmania cuma itu aja, kita cuma mau kita keluarkan uang buat Persija, kita nonton, kita jajan, kita makan segala macam, ada dampak ekonomi di situ, tapi ya kita pulang dengan membawa kebahagiaan itu. Nah, di bagi euforia juga kan masih 2 pekan, tapi sudah ada denda-denda yang memang banyak datang dari supporter. Ya. Bang Diki ngeliat hal ini gitu? Ya kalau denda kan memang kayaknya udah pasti selalu ada ya, khususnya berkaitan dengan regulasi supporter away. Ya memang dari musim lalu Jackmania secara organisasi pun kita sudah melawan itu gitu. Kita sudah berjuang untuk memperjuangkan haknya Jackmania karena di musim pertama regulasi itu ada, Jackmania cukup patuh dan nurut. Kita nggak berangkat kemana-mana, tapi masa iya sih Jackmania sudah memenuhi semua kewajiban, memenuhi semua persyaratan yang ada bahwa kita sudah berbadan hukum, kita punya database, kita punya struktur organisasi yang jelas, dan kita bisa berkoordinasi dengan baik itu dengan klub sendiri ataupun klub lain. Masa memiliki hak yang sama dengan teman-teman dari yang luar yang belum melakukan kewajiban-kewajiban itu gitu. Jadi kita beranggapan bahwa ya memang paling sebaiknya mungkin dipilih ya pertandingan mana yang mungkin boleh pakai penonton away atau tidak pakai penonton away, jangan disamain rata karena ini jadi apa ya, jadi hal yang cukup aneh aja ketika misalkan kayak kemarin main di Solo, Jackmania sama teman-teman supporter Solo tidak ada masalah apapun, justru kita memberikan kebahagiaan dengan saling bersilaturahmi, kita bertemu, kita saling sapa, dan ya itu kan masa iya dilarang sih oleh regulasi, gitu kan aneh aja gitu. Di musim ini juga bisa bilang harmonisan Persija dengan pemangku wilayah gubernur sangat harmonis, tapi terdapat ada semua di sosial media bilang tim yang dibantu APBD lah segala macam. Kalau mungkin juga kan mungkin sebagai dekat di lingkungan itu gimana? Satu hal yang pasti bahwa dukungan dari pemerintah ke Persija itu bukan berdasarkan asas kasihan, tapi asas kepercayaan. Contohnya misalkan Bank Jakarta kan memang mereka lagi di branding ya. Mereka dari Bank DKI ke Bank Jakarta, dan rasanya simbol yang paling kuat untuk merebranding itu adalah Persija Jakarta gitu loh. Yang kedua Pamjaya juga mereka butuh campaign bahwa masyarakat harus pakai Pamjaya segala macam, dan Persija salah satu ambasador yang bisa digunakan untuk itu gitu. Jadi memang saya lihat yang sifatnya sponsorship itu pasti B2B sebenarnya. Jadi memang bisnis to bisnis. Nah, kalau kayak MRT, Transjakarta itu kan kolaborasi ya. Kolaborasi itu maksudnya ya oke, teman-teman Jackmania mau diakomodir nih dari naik kendaraan umum dari Jakarta ke stadion, misalkan dari pusat kota ke stadion JIS yang di utara, ya udah akhirnya Jakarta nyiapin apa, terus MRT juga seperti apa gitu. Jadi banyak sekali kolaborasi yang dilakukan, memang sebetulnya bukan saling menguntungkan tapi saling melengkapi satu sama lain. Dan memang kan saat ini klub di Jakarta hanya satu sebagai simbol dan identitas utama kota Jakarta ya Persija. Jadi wajar lah kalau semua stakeholder itu saling bahu membahu untuk membesarkan Persija dan mempersijakan Jakarta gitu. Dan dampaknya apa buat Transjakarta, BWM yang udah sponsor Persija nih berapa bulan ini? Kayaknya dampaknya mereka dapat ini ya, dapat kepercayaan juga dari masyarakat ya. Dampaknya mereka saling gini, karena fungsinya BUMD itu kan mereka kan menyediakan kebutuhan masyarakat gitu loh. Nah, memang contohnya ketika Bank Jakarta ngeluarin kartu Persija Card yang logo Persija itu kan habis sold out. Nah, berarti kan memang banyak teman-teman yang sebenarnya punya Bank Jakarta atau pengen bikin tabungan Bank Jakarta, tapi butuh alasan lain aja untuk bikin itu karena Bank Jakarta kan belum keren gitu loh, belum kayak bank-bank yang lain yang besar gitu loh. Nah, salah satunya seperti itu. Untuk si BUMD-nya, Pamjaya juga seperti itu. Kalau Transjakarta sama MRT ya ini lebih ke CSR mereka, bahwa mereka membantu Persija sebagai bagian dari komponen masyarakat yang ada di Jakarta.
Ini kan sebenarnya menjadi permasalahan klasik ya, di mana Jakarta International Stadium itu sebenarnya stadion yang bagus, tapi tidak didukung dengan fasilitas seperti rumput gitu. Dari pandangan Jackmania sendiri, apakah sudah lelah dengan ini atau sebenarnya udah ada permintaan nggak sih dari untuk memperbaiki rumput ini? Kalau masalah rumput, jujur kita aja nggak tahu kenapa rumput di JIS tuh susah banget ya, atau mungkin rumput di Jakarta ya. Kayaknya bukan hanya di JIS, ternyata di GBK kan juga tidak maksimal juga gitu. Kalau memang alasannya JIS itu memang atasnya tertutup, tidak kena sinar matahari, ya berarti kan memang Jakpro sebagai pemilik stadion itu, mereka harus berpikir keras bagaimana caranya agar rumput itu cepat selesai. Dan setahu saya memang banyak pihak yang akhirnya mendorong itu, dan sudah viral di mana-mana, banyak yang mengeluhkan juga teman bersoal tentang rumput. Dan saya rasa ini harusnya pihak Jakpro ya harus cepat lah gitu loh. Ya saya sih berharap persoalan rumput ini cepat selesai, paling lambat banget akhir tahun udah selesai lah. Tuh, jadi nggak ada lagi istilahnya nanti baru diajak lari dikit tuh rumput pada copot, tuh pasir pada keluar gitu. Jadi tapi memang nggak tahu kenapa di Jakarta tuh memang masalah rumput tuh nomor satu lah. Dibandingin stadion lain kayak Stadion Banten International Stadium itu bagus banget rumputnya. Kemarin di Manahan Solo juga ternyata bagus banget rumputnya. Jadi memang ternyata kota-kota lain lebih pintar mungkin merawat rumput dan membuat rumput dibanding kota Jakarta. Tapi lu udah tahu belum sih Bung, Jakpro udah bergerak kan kemana maksudnya buat atasin masalah rumput ini? Setahu gue mereka udah menyiapkan untuk membeli alat gulung rumput dan juga mereka nyiapkan nursery. Gitu loh, nursery itu katanya pokoknya dekat-dekat di JIS lah, entah nggak tahu di mana. Jadi memang solusinya katanya mereka cuma itu. Belum tahu kapan mau Belum tahu. Untuk akses transportasi gimana Bung? Nah, Udah ada yang belum? Kalau untuk transportasi ini kan sebenarnya di sini kan kecepatan 30 tahun ya, gitu loh. Jadi memang belum siap secara infrastruktur penunjangnya, tapi memang banyak yang dilakukan, banyak yang dipakai. Salah satu percepatan terhadap KAI untuk stasiun kereta itu, dan yang kedua juga lagi dipikirin pembukaan akses dari rem timur sebetulnya, dan akses jembatan, melanjutin jembatan dari JIS ke Ancol. Jadi biar orang bisa parkir di Ancol itu aja sih. Bung, lu waktu itu pernah ngomong di media sosial menarik nih, bilang Persija akan nambah pemain lagi kalau seandainya jadi bikin bleger dah, bikin apa, nah datang malah Bruno Tubaro. Sebenarnya siapa sih itu pemain yang lu maksud? Ya enggak, sebenarnya sih waktu itu kan karena komunikasinya Persija sudah menginformasikan ke gue bahwa Persija sedang berkomunikasi dengan pemain A, B, C, D, E, dan menurut gue satu harusnya sih ini wow gitu loh. Dan sebenarnya nama Bruno Tubaro juga masuk di salah satu itu. Kenapa wow? Karena kan memang kita jarang ya pemain dari Serie A Brazil yang gue nggak tahu siapa, tapi teman-teman boleh koreksi lah siapa sih pemain dari yang main di Liga Indonesia yang dari Serie A Brazil gitu, atau mungkin dari yang seri paling tingginya lah di negara-negara yang memang sepak bolanya kuat gitu loh. Nah dan kebetulan memang sebenarnya itu kan chat sama salah satu akun orang ya, sama orang itu di screenshot, ya udahlah tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas memang yang pasti ya Persija sudah mengiyakan permintaan Jackmania dengan memenuhi 11 pemain asing. Tapi nggak bisa disebutin siapa pemain yang wow itu? Tanya Persija aja. Tanya Persija aja. Tapi bagi Jackmania so far dengan kalau udah akhirnya dengan 11 pemain asing, ya memang ada sedikit nanda sumbang, wah ini antah berantah segala macam. Lu sebagai Jackmania ngeliatnya menantikan kepemudaan mereka atau gimana nih? Jujur gue menantikan pembukaan mereka karena dulu ini yang selalu gue bilang ke Persija, bahwa Persija selalu punya talent scouting yang jelek. Kok bisa Persebaya datengin David da Silva ketika dibuang dari Bayangkara kalau nggak salah ya. Terus kok bisa sih Persebaya dapetin Taisei Marukawa gitu loh. Ya maksudnya pemain Ciro Persikabo dapat Ciro gitu. Maksudnya mereka Ciro kan di luar juga nggak terkenal juga sebelum main Indonesia itu. Maksudnya ya semoga pemain-pemain yang ada di Persija sekarang itu memiliki rezeki yang sama dengan pemain-pemain yang sudah terkenal duluan di Indonesia hari ini gitu. Jadi memang kalau pemain sepak bola kayaknya hoki-hokian ya kayak gini dah. 2018 kita ngedatengin Marco Simic, siapa yang tahu Marco Simic, tapi ternyata dia segacor itu gitu loh. Jadi saya berharap tuah-tuah seperti itu berlakulah musim ini. Siap. Thank you. Siap, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.